Kerja kita adalah kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kita ini begitu lemah sekali. Bekerja dan mencari penghasilan ini bukan suatu yang dilarang. Tidak ada seorang ulama pun yang melarang seseorang untuk berusaha dan mencari penghasilan. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini adalah pekerjaan dan mencari penghasilan ini telah melupakan kerja dan usaha yang sebenarnya, usaha yang sesungguhnya. Silakan bekerja mencari penghasilan, tetapi tetap mengutamakan tujuan dan maksud yang asli. Jadi kita tidak dilarang untuk mencari penghasilan, tidak dilarang bekerja mencukupi kebutuhan, tidak dilarang menjadi pemimpin atau pejabat atau menjadi polisi. Profesor-profesor yang sedang mendengar ceramah saya di sini, di tempat ini, kita tidak mengatakan kepada mereka supaya tinggalkan profesor mereka, tidak. Akan tetapi supaya bagaimana mereka ini paham apa kerja dan usaha mereka yang sesungguhnya, dan supaya mereka kerja dan usaha mereka yang sesungguhnya itu dijalankan dan dikerjakan, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, setiap orang mesti buat usaha. Jika kita semua menjalankan usaha dakwah ini, maka kita akan melihat bagaimana agama ini akan wujud di seluruh dunia. Setiap kita pasti punya hajat, pasti punya keperluan. Sedikit kita bersabar untuk keperluan dan hajat kita sendiri, dan kita telah diberitahu amal-amal, yakni jika kita membaca doa dan amalan di awal hari setelah sholat subuh, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dari mendapat musibah. Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya, dia sholat 2 rakaat, kemudian keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, tidak akan ada hal yang sia-sia dalam kehidupannya, dalam diri orang tersebut, bahwasanya dia telah dicukupi dan telah dijaga dan telah diberikan petunjuk dan telah dijauhkan dari syaitan. Maka tidak ada lagi yang tersisa, semuanya sudah didapatkan. Orang yang membaca hasbiyallah 7 kali, hasbiyallah saja atau dengan sempurna, hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya dari kerisauan dan pikir dunia ataupun akhirat. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini suatu perkara yang pasti bahwa saya sebelum itu semua, sebelum datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, badai akan datang dalam kehidupan dan ujian-ujian pasti akan datang dalam kehidupan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh nabi-nabi senantiasa mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada nabinya, maka dia tidak akan diazab. Akan tetapi ujian ini pasti dan pasti akan datang dalam kehidupan. Bahkan kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita berusaha dalam buat usaha dakwah ini, dalam menjalankan usaha dakwah ini, tidak kita biarkan apa keperluan kita, apa hajat-hajat kita ini nampak di hadapan orang lain, tidak menampakkannya di hadapan siapapun. Bagaimana kita senantiasa berusaha, orang-orang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak, mereka pun bisa buat usaha dakwah ini sebagaimana usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi, ataupun orang-orang yang tidak punya harta sekalipun, orang-orang yang punya makanan, yang tidak punya makanan, orang yang punya pakaian, yang tidak punya pakaian. Maka kita keluarkan pemikiran-pemikiran seperti ini dari pikiran kita, bahwasanya dengan segala pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini, itu adalah kerja utama kita. Kita tinggalkan pemikiran seperti ini, kita keluarkan. Itu bukan kerja kita yang asli, bukan kerja kita yang sesungguhnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua untuk buat satu usaha yang jauh lebih tinggi dari itu semua, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita usaha baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
usaha yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada raja-raja, kepada seluruh menteri-menteri, kepada penguasa-penguasa, orang-orang yang kaya, dan usaha yang menjadikan asbab setiap orang mendapatkan surga. Dan apabila kita menjadi asbab untuk hal-hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di surga. Maka bagaimana kita berusaha untuk membawa seluruh umat kepada maksud yang besar ini. Mudah-mudahan tazkirah kita di pagi ini banyak manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.